حب النبي على الإنسان مفترض. Nikmat nasab, nikmat bersambung kepada orang-orang saleh, baik itu ulama, aulia, apalagi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat wajib untuk kita syukuri. Sangat tidak pantas seseorang membanggakan nasabnya. Habib Ali Jufri, mata'anallah bituli hayati maka malutufal afiyah, beliau mengatakan, bangga dengan ilmu sangat jelek. Punya ilmu terus dia bangga. Bangga dengan ibadahnya, banyak ibadahnya, banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran, dia bangga, sangat jelek. Bangga dengan harta, merasa sombong karena jadi orang kaya, sangat jelek. Bangga dengan kedudukan, pangkat jadi ini, jadi itu dalam pemerintahan, sangat jelek. Tapi yang paling jelek, bangga karena nasab. Kenapa? Apa sebabnya? Karena semua yang dibanggakan tadi, selain nasab, baik itu ilmu, baik itu ibadah, baik itu harta atau pangkat, ada usaha dari dia untuk mendapatkannya. Orang nggak mungkin lahir alim, dia capek belajar. Seperti hanya orang nggak mungkin langsung banyak ibadah, dia mujahadah, perlu ibadah yang banyak. Orang kaya harus kerja keras, orang pangkat harus mengorbankan banyak hal. Ada usaha dari dia. Ini yang ada usaha, yang dia udah capek untuk mendapatkannya, ini dia banggakan, itu jelek. Kalau nasab, apa usaha Anda untuk mendapatkan? Usaha Anda apa untuk mendapatkan nasab, keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan wali, keturunan ahlul bait? Apa usaha Anda? Nggak ada. Lahir langsung dapat nikmat itu. Lahir langsung anaknya kiai, lahir langsung anaknya ustadz, lahir langsung anaknya wali, lahir langsung cucunya nabi. Gak ada usaha dari kita. Maka kalau dibanggakan itu sangat-sangat tidak pantas. Yang pantas kita syukuri nikmat ini dan kita jaga. Maka bagi Anda yang mendapatkan nikmat yang tanpa Anda cari, tanpa ada usaha dari Anda ini, nikmat nasab, malu sama Allah dan syukuri nikmat ini dan jaga nikmat ini. Kecuali nasab yang bersambung, terutama nasab yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali murni pemberian Allah. Mahdul ata, murni pemberian Allah, gak bisa dibeli. Anda jadi orang kaya sedunia mau beli nasab bersambung sama Nabi, gak bisa. Harta gak bisa membeli nasab, nasab terlalu mahal. Anda jadi orang paling alim di dunia, Anda diangkat menjadi ahlul bait dan Anda bukan ahlul bait, gak bisa. Ilmu gak bisa membeli nasab. Nasab lebih mulia dari semua itu. Maka syukuri nikmat ini dan jaga. Dengan apa kita menjaga? Nabi itu sebagai suri tauladan umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Anda yang bersambung nasabnya kepada Nabi, jadilah Anda uswah. Ini nasihat untuk saya dan untuk orang yang bersambung kepada ahlul bait. Hendaknya kita menjadi uswah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Bukan berarti kita harus bersih dari dosa. Sering saya katakan, yang maksum cucu Nabi itu bukan Nabi. Habaib itu bukan Nabi. Habaib itu cucu Nabi. Artinya apa kalimat ini? Yang gak mungkin salah itu hanya Nabi. Selain Nabi, cucu Nabi itu bisa salah seperti halnya yang lain. Tapi
Untuk orang lain yang bukan Ahlul Bait melihat habaib yang salah, itu jangan dicaci. Seperti hanya Anda salah, Habib pun bisa salah karena dia bukan nabi. Dia cucu nabi yang bisa diganggu syaitan, yang bisa diganggu, dikuasai nafsu. Dia bukan nabi. Ketika Habib itu salah pergaulan, ketika Habib kurang perhatian orang tua, maka tidak menutup kemungkinan Habib itu menjadi jelek, Habib itu jadi bodoh, Habib itu jadi maksiat, karena dia bukan nabi yang terjaga dari semua itu. Nah, tugas kita yang bukan Ahlul Bait tetap wajib cinta, tetap wajib ada mahabbah dan ta'zim, bukan karena ibadah si Habib, tapi karena keturunan nasab si Habib itu yang bersambung kepada Nabi. Dengan berusaha untuk menasihati, jangan dibiarkan. Kadang-kadang kita ini menemukan dua golongan yang salah kaprah. Ada yang cintanya kepada habaib membuat mereka itu membiarkan Habib itu bersalah. Jangan, itu Habib. Jangan, itu cucu Nabi, biarkan maksiat, biarkan berbuat salah. Oh, itu salah. Berarti cinta Anda kepada habaib, cinta yang salah. Apakah Anda biarkan anak Anda bodoh? Apakah Anda biarkan ketika anak Anda enggak sholat? Apakah Anda biarkan ketika anak Anda bermaksiat? Tentu tidak. Anda akan jaga anak Anda. Anda akan marah dengan anak Anda, karena itu bentuk cinta. Anda enggak mau anak Anda jelek. Demikian juga ketika kita melihat habaib yang salah, selamatkan dia. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Nabi sedih melihat umatnya maksiat, tapi Nabi lebih sedih ketika lihat cucunya maksiat. Selamatkan dengan cinta Anda. Ada yang golongan yang sudah ada bibit kebencian kepada Ahlul Bait, kepada habaib. Oh, ini ketika menemukan Habib yang salah, seakan-akan dia menemukan rezeki yang besar. Dia langsung tampil mencaci, dia langsung tampil menghujat, seperti dia mendapat hadiah yang besar. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau menurut saya, hujatan, cacian itu masih enggak seberapa. Yang berbahaya kebencian di hatinya kepada cucu Nabi. Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang mati dalam hatinya ada kebencian kepada cucuku, maka dia mati masuk neraka walaupun ibadahnya sehebat apapun. Dalam riwayat, walaupun mati di dalam Ka'bah. Hati-hati. Kebencian kepada habaib membuat seseorang su'ul khatimah. Ya. Jadilah orang yang tengah. Cinta, tapi melihat habaib yang salah, usahalah untuk menyelamatkannya demi menggembirakan Nabi SAW. Untuk jaminan masuk surga, ulama khilaf. Nah, untuk cucu Nabi, ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Karena ini sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Maka kalau nasabnya benar, kata guru-guru kita, pasti dia husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, kalau nasabnya benar, artinya benar di sini tidak ada yang zina dalam nasab itu, maka dia murni cucu Nabi. Murni cucu, ibunya enggak ada pernah zina, neneknya enggak pernah zina, ini dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah.
مفترض وحب أصحابه نور